Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, selamat hari Minggu teman-teman. Dan di hari Minggu ini saya akan update untuk perihal Bitcoinnya. Sedikit reminder juga, nanti itu sekitar tanggal 10 ini itu ada rilis data CPI, yang mana itu adalah salah satu data penting yang menjadi tolak ukur untuk The Fed menaikkan suku bunga di Desember mendatang gitu ya. Jadi itu sedikit reminder aja. Kemudian event atau bukan event ya apa ya sebutannya ya, pokoknya nanti tanggal 20 itu juga mungkin euforianya bisa udah mulai terasa ya untuk koin-koin berbau sport ataupun bola ya, karena memang Piala Dunia itu akan dimulai tanggal 20 November. Jadi kayak koin-koin CHZ, Algo itu udah mulai terasa kenaikannya yang lumayan signifikan teman-teman ya. Jadi mungkin mulai besok akan coba saya pantau terus dan update terus yang mengenai CHZ kemudian Algo ya. Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Jadi ini khusus untuk menjelang Piala Dunia 20 November tahun ini teman-teman. Oke, jadi kemarin juga sudah saya update untuk si Bitcoinnya ya, perihal dia udah mampu break ya, dan saya juga share kalau misalkan saya ambil posisi long juga ya pada pergerakan si Bitcoin setelah dia break dan retest gitu ya. Oke, jadi untuk ini di XY dulu ya. Jadi so far masih sama pembahasannya seperti kemarin untuk secara time frame 4 jamnya. Di sini dia lagi sentuh ya area support dan resisten di box merah ini ya. Jadi memang masih adanya possible untuk dia at least lanjut mantul dulu sedikit untuk drop. Jadi sekedar retest aja, atau memang dari area sini dia udah lanjut turun. Nah, baru nanti adanya pemantulan gitu. Tinggal di antara dua area ini ataupun dua kemungkinan ini yang menurut saya probabilitasnya itu cukup besar ya untuk si DXY. Jadi mungkin kalau misalkan dia naik pun cuma sekedar retest, kurang lebih seperti ini nih teman-teman gambarannya. Kurang lebihnya ya, ketika dia drop teman-teman di sini. Ya, dia ngetes ke area support di sini, and then dia mantul sekedar retest ya, kemudian lanjut turun ya, kurang lebih seperti itu ya skenario yang saya pribadi lihat kalaupun dia adanya pemantulan. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low terakhirnya dia, maka ya kita bisa lihat di sini ya, di box warna putih ini memang adanya golden ratio pas di situ, dan juga terdekat yaitu di retracement 0,3. Nah, di sini itu adanya EMA 34 dan 55 di sekitaran 111,65 untuk di XY. Jadi kalau misalkan tren penurunan itu signifikan, bisa aja dia cuma ngetes sampai retracement 0,3 untuk lanjut turun. Ya biasanya kalau trennya kuat dia cuma nyentuh golden ratio terdekat, udah lanjut turun lagi, atau hampir nyentuh aja udah lanjut turun lagi gitu, nggak nyampe precisely nyentuh gitu teman-teman ya. Jadi palingan itu yang saya pribadi lihat untuk si DXY, untuk ya maybe lanjut turun ya, karena teman-teman mungkin udah tahu juga ya, midterm election itu terakhir itu tanggal 8. Market itu didandanin dulu ya. Kemudian juga sudah mulai adanya sinyal lumayan positif kalau misalkan The Fed itu akan memperlambat kenaikan suku bunga ya, bukan pivot tapi memperlambat kenaikan suku bunga. Dan juga ada event Piala Dunia juga ya di 20 November ini. Jadi ya euforia ataupun market yang dari beberapa bulan lalu itu udah merah merona ya, dikasih sedikit hijau ya, menurut saya itu masih masuk akal. Bukan berarti untuk langsung to the moon bull run yang ngejar 70.000, 80.000, 100.000, bukan teman-teman ya. Jadi saya masih stick to the plan ya. Plan awal saya nganggep ini hanyalah relief rally sementara aja gitu ya. Nanti baru kita lihat relief rally-nya itu sampai setinggi apa maksimalnya yang mau mereka kasih gitu teman-teman ya. Jadi itu mungkin kita bisa manfaatkan karena memang secara overall kita masih berada di market yang bearish gitu ya. Jadi harus benar-benar konservatif dan berhati-hati banget, jangan terlalu over PD, terlalu over FOMO ya. Nanti kalau misalkan sangkut pun, dan ya mungkin udah sangkut ngeyel, nggak mau CL ataupun nggak bisa ataupun nggak ada dana untuk buyback di bawah, nggak ada average gitu ya, udah all in, wah itu bahaya teman-teman ya, hati-hati. Next ini untuk si USD dominance. Jadi time frame 4 jamnya masih sesuai plan juga kemarin saya sampaikan ya. Di sini adanya pemantulan untuk lanjut turun, and then ya di sini dia sentuh support di box orange ini di kisaran 6,79%, 6,8% dia mantul teman-teman ya. Jadi terdekatnya itu di box warna biru ini, di situ ada EMA 34 dan 55, dan sebelumnya kita bisa lihat juga ini menjadi area support pada pergerakan si USDT dominance pada 29, 30, 31 dan 1 November ya, pada pergerakan sebelum. Jadi memang ini naik itu
kita bisa lihat ya, ini turunnya signifikan dan naiknya itu korektif banget teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini benar-benar istilahnya kayak dicicil candle hijaunya, dikit berkebalikan dengan si Bitcoin yang walaupun memang koreksi tapi korektif banget ya. Jadi mungkin adanya opportunity untuk market masih bisa dikasih naik lagi atau push lagi lebih tinggi teman-teman ya. Jadi ini yang saya pribadi pantau untuk si USDT dominance-nya. Oke, dia dikasih naik tapi ya secara korektif, and then untuk lanjut turun lagi ya. Jadi itu yang saya pribadi lihat, dan ya harapkan juga sih ya market hijau merona dulu biar orang-orang cuan dari hasil market yang hijau, bukan melulu cuan dari market yang merah gitu teman-teman ya. Walaupun ya tetap aja bisa akan short ataupun beli bear dan lain sebagainya gitu. Palingan ini, dan ini di kisaran 7% sampai 7,07% di box warna biru ini. Nah, next target itu di box merah itu di sekitaran 6,4 sampai 6,46%. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk si USDT dominance, resisten terdekat dan area box orange yang di testingnya, kemudian dia mengalami pemantulan, dan juga next target lanjutan dia koreksi itu sampai kisaran berapa sih bro gitu ya. Nah, di box warna merah ini kita bisa perhatikan ya, di sini tuh mengalami pemantulan yang signifikan pada 25 Agustus dan di 13 September. Jadi harus berhati-hati ketika memang dia udah visit di sekitaran area box merah ini, sekitaran 6,4 sampai 6,46% untuk si USDT dominance, karena memang adanya possible kalau dari situ, atau mungkin dia dibikin sedikit fake out ya, bikin tail candle aja untuk dia rebound atau lanjut naik. Tapi secara overallnya kita bisa lihat ya, ini secara time frame hourly-nya ini ya downtrend nih teman-teman ya, tuh ya, secara overall seperti ini untuk ya short term sampai mid term-nya ya, yang saya pribadi lihat. Jadi palingan itu untuk si USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin kemarin saya sudah sampaikan juga, and then ya di sini kita bisa lihat dan perhatikan antara dua, apakah memang dia kemarin itu dikasih push lagi ya, break lagi, mungkin kepentok di kisaran 21.700 sekian dolar, kemudian dia retest mencoba bertahan di atas 21.350-an dolar. Tapi yang kita lihat sekarang ini dia belum dikasih push lagi lebih tinggi, tapi drop lebih signifikan juga nggak ada ya. Jadi cuman sideways aja ya, di weekend ini cuman sideways aja. So ya, jadi mungkin skenario-nya dia dikasih ya maybe turun dulu, koreksi dulu, baru lanjut naik teman-teman. Mungkin itu yang saya pribadi lihat. Jadi yang saya lebih ekspektasi ke arah sana lah. Jadi ini akan coba saya hapus dulu aja coret-coretannya teman-teman. Kemudian kalau misalkan secara daily pun kita bisa menggunakan bantuan kaki Fibo dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir, maka ya di sini akan coba saya geser dulu ya box birunya. Di sini kita bisa lihat ini precisely di sekitaran retracement 0,3 sampai 0,5 ini kita bisa gunakan sebelumnya menjadi area resisten ya. Pergerakan Bitcoin sebelumnya itu di kisaran 20.750 sampai 20.900-an dolar. Itu menjadi area krusial dan juga target support terdekat untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya. So kalau misalkan dia koreksi sampai sana pun ya udah, it's okay, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa banget ya. Mungkin kalau misalkan dia belum mampu nih ya break lebih tinggi lagi, ya udah dia harus tarik napas dulu ya, turun dulu buat nge-bounce lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi pun menurut saya selama koreksinya itu secara korektif ya, kita bisa bandingkan dengan waktu dia penguatan ya. Kalau misalkan koreksinya aja korektif banget, itu bisa dimanfaatkan lagi atau re-entry kembali. Tapi balik lagi dengan plan kalian masing-masing teman-teman ya, trade plan kalian masing-masing. Jadi palingan itu tambahan dari saya mengenai si Bitcoin ini. Mungkin akan saya ganti dengan warna hijau aja ya, biar lebih enak gitu. Oke, sekarang untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam, tadi kan daily ya, ini 1 jamnya. Kalau misalkan kita bisa perhatikan dan lihat aja, di sini tuh terbentuk seperti trendline resistance teman-teman ya. Di sini, oke, kita bisa lihat ya, nahan laju penguatannya si Bitcoin. Walaupun memang dia turun, dia bermain di dalam sebuah channel. Kalau misalkan kita hubungkan, nah kurang lebih seperti ini ya channelnya. Dia turun tapi itu masih ada mantul lagi, turun lagi, mantul lagi, turun lagi, mantul. Jadi kayak sideways, tapi membuat sebuah range dalam sebuah channel gitu ya. Jadi palingan kita bisa perhatikan terlebih dahulu aja di sini. Ya, di sini adanya trendline support, and then di situ juga ada EMA 34 dan 55 nih, garis warna biru dan kuning. Berarti di situ adanya confluence of support. Tinggal kita lihat nih, ya apakah dari area sini dia dikasih break dulu ya, retest kemudian lanjut naik, atau dari area sini dia terbreakdown dulu ya, ngejar ke area golden ratio teman-teman, area yang tadi sudah saya sampaikan
Ya tinggal itu aja pilihannya. Kalau misalkan kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil, opportunity-nya seperti apa, mungkin dari secara pattern ataupun secara trend line itu yang bisa kita manfaatkan ya. Tinggal kita nanti lihat apakah dia dikasih breakout dulu, breakoutnya apakah signifikan ya, kemudian dia retest ya untuk lanjut naik lagi teman-teman. Ngejar next target resistance yang tadi sudah saya sampaikan secara dari time frame-nya ya, seperti 21.400, 21.700-an dolar, kemudian next lagi 22.300 sampai 23.700 dolar, atau dari area sini aja dia secara overall cuma satu aja, and then akhirnya dia lebih memilih untuk breakdown dulu yang ngetes ke golden ratio sebelum nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Jikalau memang sesuai yang diekspektasikan, maka secara daily time frame pun ini bisa kejadian teman-teman, bukanlah hal yang mustahil. Tapi balik lagi dengan trade plan kalian dan manajemen resiko serta keuangan kalian masing-masing gitu ya. Jadi saya bukan memberi sebuah anjuran ya atau bagaimana, cuman sebuah pandangan aja mungkin yang bisa dimanfaatkan seperti apa gitu ya. Balik lagi, kalian harus bisa reanalisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Jadi lebih bagus kalau misalkan dia dikasih koreksi dulu, itu lebih oke. Tapi kalau misalkan dia dikasih breakout dulu gimana bro? Ya udah nggak apa-apa juga teman-teman ya, karena memang saya juga masih still hold ya untuk long posisi saya teman-teman. Jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you buat semuanya yang udah nonton, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.